Terima kasih eh, atas kehadirannya. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Sebelumnya, selamat malam Bapak. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan, dan selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Sebelumnya, jadi memperkenalkan diri, nama saya Ririn Anggita Citra. Saya bisa dipanggil sebagai Ririn. Saya berasal dari Kabupaten Serang, Banten. Dan saya merupakan alumni dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan saya selama pembelajaran atau selama perkuliahan, saya mengikuti berbagai kegiatan di kampus. Di antaranya, saya mengikuti berbagai organisasi, mengikuti penelitian beserta dosen-dosen, dan mengikuti berbagai ajang perlombaan. Di antaranya yaitu ada saya mengikuti Lomba Duta Pendidikan Banten dan saya memenangkan kategori Duta Pendidikan Banten Lingkungan dan didelegasikan sebagai Duta Pendidikan Banten ke Indonesia dan yang dilaksanakan di Singapura. Jadi pendidikan saya juga selain saya di bidang akademik, saya juga mengikuti organisasi yang mana saya melakukan kegiatan taman belajar mengajar di sekolah-sekolah atau di kampung-kampung daerah yang akses pendidikannya masih tergolong rendah. Saya juga merupakan penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar. Selama saya menjalankan studi S1 saya menerima kartu KIP dan itu sangat memberikan bekal bagi saya. Di sana saya dilatih dalam pembinaan-pembinaan yang diadakan oleh perkuliahan di HMBM atau Himpunan Mahasiswa Bidik Misi. Oke, Terima baik. kasih, Pak. Saya kembalikan. Oke, baik. Baik. Sebenarnya bisa boleh menyebutkan, walaupun kakak belum memiliki status permanen ya di sekolahan kayak gitu. Kakak bisa mencoba menjelaskan tentang bahwa kakak sekarang berperan sebagai seorang guru pendamping di salah satu sekolah negeri kayak gitu. Itu bisa kakak coba sebutkan di bagian apa namanya? Ya di awal sih. Oke, baik. Em, Pertanyaan berikutnya, karena kakak, oke. Kenapa Anda ingin lanjut S2? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah Bapak berikan. Izinkan saya menjawab. Mengapa alasan saya untuk melanjutkan S2? Pertama, saya mendapatkan rekomendasi dari dosen-dosen untuk melanjutkan ke jenjang magister, yang mana saya sudah mempunyai bekal dalam bidang publikasi ilmiah. Selain itu, saya juga ingin mendalami terkait pendidikan dasar, di mana saya kemarin mengambil riset atau skripsi saya, yaitu tugas karya ilmiah yang Publisinta 3 mengenai pencaksilat sebagai pembentuk karakter bagi siswa-siswi sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, di mana di situ saya melihat masih banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja yang harus diatasi atau masih banyak kenakalan remaja yang bisa mencerminkan pendidikan karakter itu masih butuh atau pendidikan dasar itu masih dibutuhkan. Oleh karena itu, saya ingin sekali mendalami pendidikan dasar di magister ini untuk bisa diterapkan di kampus sebagai dosen atau untuk mencari apa saja sih hal-hal yang perlu saya tanamkan untuk pembentukan karakter itu lebih baik dan siswa-siswi supaya menjadi lebih teratur lagi dalam pembentukan karakternya. Di samping ingin publikasi ilmiah, saya juga ingin mendalami terkait pendidikan dasar yang saya minati pada LPDP 2026 ini. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Em, oke, baik. Kak, em, idealnya yang harus kakak sebutin itu tuh adalah kebutuhan Indonesia dulu. Jadi bukan latar belakang dari kebutuhan kita. Misalkan sebagai contoh, saya melihat bahwa terjadinya penurunan dalam proses. Misalkan kakak bisa bilang bahwa kenakalan remaja itu semakin lama semakin meningkat, tapi kasih data, misalkan setiap tahunnya setidaknya terjadi sekian banyak tawuran, kenakalan remaja, kayak itu dalam bentuk bullying dan sebagainya. Ada beberapa kasus yang muncul kayak gitu ya, terutama di level SMP dan SMA.
Dan saya melihat bahwa hal tersebut dapat ditanggulangi melalui pendidikan dasar yang kuat, yaitu pendidikan karakter di level pendidikan dasar kayak gitu. Kasihkan bukti penelitiannya kalau seandainya ada ya. Kemudian yang berikut, akan tetapi di Indonesia kayak gitu, kita belum memiliki formulasi yang begitu kuat kayak gitu untuk menciptakan pendidikan karakter yang bisa mengakar untuk menjaga anak-anak ini terhindar dari kenakalan remaja di saat mereka memasuki SMP dan SMA. Oleh karena itu, dengan keterbatasan pengetahuan saya sekarang, saya ingin lebih kayak gitu belajar lebih lanjut di jenjang S2 dengan fokus penelitian saya di bidang ini. Di mana kayak gitu kakak akan berperan sebagai seorang akademisi dan peneliti di bidang pendidikan dasar ke depannya. Jadi nanti kayak gitu kak. Hal ini telah didukung, misalkan kakak baru boleh ceritain tentang pengalaman kakak. Hal ini telah didukung dengan pengalaman saya kayak itu mulai publikasi kayak gitu kemudian penelitian di bidang terkait dan salah satu penelitian saya telah dipublikasikan di jurnal Sinta 3 kayak gitu dengan judul apa contohnya. Oke, jadi kebutuhan Indonesia dulu, peran kakak, baru nanti action yang bisa kakak coba lakukan. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Anda rencananya ingin studi kemana? Saya ingin melanjutkan S2 ke UNY. Kebetulan saya sudah mendapatkan LOA untuk melanjutkan studi magister di UNY. Sebentar, kakak eh, udah studi atau mau akan studi? Mau studi, Oke, mau studi ya. Jadi kakak udah dapat LOE ya berarti ya? sudah Pak. Oke. Pertama kakak bisa bilang bahwa bilang kayak gini. Jadi nggak cukup bilang kakak ingin lanjut ke UNY, tapi kakak jelasin. Em, karena concern saya adalah di bidang pendidikan karakter di usia dini, dan saya sudah melakukan riset kayak gitu terkait universitas yang paling relevan dan sesuai dengan list LPDP, dan saya memutuskan untuk lanjut di S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta kayak gitu. Karena universitas ini memiliki tiga keunggulan di bidang ini. Yang pertama, satu dari segi kurikulum. Yang kedua, penelitian dosennya. Sama yang ketiga, ada nggak misalkan praktikum penelitiannya kah atau apa kayak gitu fasilitas lain yang ngedukung kakak untuk bisa mencapai pengetahuan yang lebih mendalam terkait pendidikan karakter di usia dini. Kira-kira kita coba ya sekali lagi dengan kerangka kayak tadi ya. Anda ingin studi lanjut kemana? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah Bapak berikan. Saya sudah melakukan riset terkait perguruan tinggi yang akan saya tuju, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta pada bidang pendidikan dasar, di mana Universitas Negeri Yogyakarta itu merupakan salah satu kampus impian yang saya inginkan. Kemudian dia juga sudah terakreditasi dengan unggulan atau unggul, sudah terakreditasi unggul, bisa dilihat dari kurikulumnya, penelitian-penelitian dosen terkait pendidikan dasar yang sudah banyak publikasinya, bahkan udah sampai internasional, dan di bidang pendidikannya merupakan Universitas Negeri Yogyakarta salah satu universitas yang baik di bidang pendidikan atau di bidang ilmu keguruannya. Jadi saya tertarik untuk melanjutkan studi saya di bidang pendidikan dasar di Universitas Negeri Yogyakarta karena saya sudah melihat riset-risetnya, sudah melihat kurikulum yang mendukung saya untuk memperkuat pendalaman saya terkait bidang pendidikan dasar, Pak. Oke, oke, good. Kurang lebih kayak gitu. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, coba jelaskan tentang rencana studi Anda. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktunya kepada saya. Rencana studi saya ingin menjadi seorang akademisi atau seorang dosen, di mana saya juga ingin terlibat di dalam penelitian-penelitian di
dunia pendidikan dasar atau ilmu rumpun pendidikan, yang mana saya mengambil UN-nya itu sebagai salah satu tempat untuk mengembangkan ilmu saya atau mengembangkan kemampuan saya yang mungkin saat ini masih terbatas, dan setelah saya melakukan rencana studi saya ke depannya, saya ingin lebih memperdalam terkait pendidikan dasar yang mana tadi saya sudah jelaskan terkait uh, pengembangan karakter yang mana di Indonesia masih tergolong sangat besar, mulai dari kenakalan remaja, tawuran, bullying, bahkan pelecehan seksual di dalam dunia pendidikan pun masih sering terjadi. Oleh karena itu, rencana studi saya ingin melanjutkan pendidikan magister saya di UNY dengan memperdalam pendidikan dasar, dan saya juga ingin menjadi seorang akademisi, dosen, yang mana itu merupakan salah satu langkah saya untuk menuju Indonesia yang bisa mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 dan bisa menciptakan calon-calon generasi yang baik dalam pendidikan karakter, dalam pendidikan dasarnya, dan dalam bidang pendidikan lainnya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke, rencana studi itu tuh idealnya kakak bisa ngebagi akademik dan non akademik. Jadi, jadi bukan tujuan studinya ya. Jadi rencana studi itu tuh lebih kepada apa yang akan kita lakukan. Jadi misalkan secara akademik, saya akan belajar misalkan mata kuliah A, B, C, dan D di 1 tahun pertama. Jadi kan mata kuliah itu banyak ya. Kakak nggak perlu nyebutin semuanya, tapi kayak kakak mencari payung. Misalkan contoh kayak gini. Mata kuliah terkait dengan pendidikan dasar, kemudian mata kuliah terkait dengan perkembangan anak, mata kuliah terkait dengan misalkan psikologi anak, pendidikan karakter. Kakak coba ngambil kata kunci umumnya adalah tentang eh, psikologi perkembangan anak di usia dini kayak itu misalkan ya. Jadi kakak bisa bilang bahwa di nanti di tahun kedua kakak dapat dapat materi terkait dengan perkembangan media pembelajaran misalkan. Kakak bisa bilang bahwa selama 2 tahun kuliah nanti, saya udah memiliki planning secara akademik dan non-akademik. Secara akademik, saya akan fokus kepada beberapa mata kuliah penting yang udah saya pelajari melalui kurikulum yang ada. Misalkan di tahun pertama, saya akan fokus kepada mata kuliah yang berhubungan dengan perkembangan anak. Sebagai contoh, mata kuliah A, B, C kayak itu. Dan di tahun kedua, saya akan fokus kepada pengembangan media pembelajaran dan kurikulum dan salah satu mata kuliahnya beberapa mata kuliahnya diantaranya X, Y, Z kayak gitu Kak. Jadi nggak semuanya, tapi ada kayak utama, habis itu turunannya kayak gimana. Habis itu kakak bilang bahwa secara dan kegiatan non akademik saya ingin ikut kegiatan apa. Idealnya ada organisasi di luar kuliah yang kakak bisa coba terlibat. Misalkan nggak mesti harus organisasi kampus. Bisa juga organisasi di luar kampus tapi memiliki peran yang relevan dengan dunia pendidikan anak kayak gitu. Misalkan contoh aja ya. Di Jogja itu tuh ada gerakan sekolah menyenangkan. Nanti kakak coba kayak gitu. Misalkan sebagai contoh, dan ini contohnya. Dalam kegiatan non akademik kayak gitu saya ingin terlibat dalam salah satu eh, kegiatan swadaya masyarakat ataupun NGO yang cukup terkenal, yaitu misalkan ya gerakan sekolah menyenangkan yang diperkasai oleh siapa nama orangnya, ketuanya siapa kayak gitu. Dan saya ingin belajar lebih dalam tentang sebagai seorang praktisi dalam membangun pendidikan yang menyenangkan bagi anak kayak gitu. Itu sebagai contohnya. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Nanti S2-nya Anda udah memiliki rencana penelitian belum? Untuk rencana penelitian, mungkin saya lebih fokus kepada pembentukan karakter pada anak. Jadi pada sarjana saya sudah memiliki bekal terkait
penanaman karakter melalui pencak silat di sekolah dasar, saya juga akan memperdalam penelitian penelitian saya ketika S2 mengenai pendidikan karakter yang mungkin akan saya cari atau di sekolah-sekolah yang ada di sana. Jadi, saya akan memperdalam mengenai pendidikan karakter atau bagaimana penanaman karakter menurut sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta, sehingga saya bisa melihat secara langsung di lapangan yang ada di Yogyakarta. Oke, bisa. Cuman nanti usahakan udah ada judul, Kak. Oke, Jadi bukan topik doang, tapi ada judul. Jadi kalau nanti bilang bahwa eh, saya sudah memiliki judul penelitian ke depannya, yang pertama judulnya apa, latar belakangnya apa, nanti target outcome-nya apa, kayak gitu. Jadi manfaat dari penelitiannya untuk apa itu nanti dijelasin di situ. Oke, eh, pertanyaan berikutnya tentang pasca studi ya. Apa yang Anda rencanakan setelah Anda lulus nanti? baik. Yang akan saya rencanakan setelah saya lulus nanti, saya kan sudah memiliki pegangan atau sudah memiliki bekal untuk terjun ke dalam ke dunia dosen atau dunia pendidikan, di mana saya bisa melihat perkembangan karakter yang terjadi di Yogyakarta dengan perkembangan karakter yang ada di daerah saya. Jadi saya bisa melakukan banyak sekali kontribusi terhadap dosen-dosen yang ada di daerah saya tersendiri. Saya akan melakukan sebuah gerakan yang mana itu tuh akan membantu atau akan membuat saya lebih mengenal perkembangan karakter yang ada di daerah saya dan bisa melakukan pembinaan kepada masyarakat-masyarakat, melakukan taman belajar yang akan saya bangun ketika saya sudah sampai di daerah saya. Kemudian saya juga akan menjadikan itu sebagai hal yang bermanfaat untuk mengedukasi terkait pendidikan karakter di daerah saya dan saya juga bisa memberikan kontribusi kepada pendidikan yang ada di Indonesia sehingga di daerah saya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena saya sudah memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui terkait pentingnya pendidikan karakter terhadap kondisi anak di sekolah dasar ataupun di sekolah-sekolah seperti SMP dan SMA. Mungkin saya selain menjadi dosen, selain menjadi akademisi, saya juga akan membangun sebuah taman belajar yang ada di daerah-daerah saya serta melakukan sebuah seminar-seminar dan berkontribusi kepada masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan, memberikan manfaat dan bisa bermanfaat bagi Indonesia dalam dunia pendidikan 2045 masa ke depan. Oke, mungkin akan lebih gampang ketika kakak menentukannya itu tuh berdasarkan step. Jadi kalau tadi kan kakak kayaknya semuanya itu terjadi bersamaan ya. Kakak bikin step kayak gitu. Jadi tahapan pertama apa yang kakak lakukan? Idealnya tahapan pertama itu tuh adalah ilmu yang kakak dapatin, itu implementasinya bentuknya apa. Kalau tadi sempat kita bahas kayak contoh punyanya Kak Lukas misalkan. eh, jadi tentang akhir bisnis apa yang bisa coba diterapkan yaitu dari segi teknologinya misalkan ya. Nah, kakak dari pendidikan karakter saat S2 nanti itu penerapannya apa? Jadi nggak sekaligus banyak. Kemudian tahapan pertamanya apa? Tahap keduanya baru berikutnya apa? Ketiganya apa? Misalkan sebagai contoh tahapan pertama yang akan kakak lakukan adalah kakak akan mengambil peran sebagai seorang akademisi dan praktisi misalkan ya di bidang pendidikan karakter anak usia dini di salah satu universitas yang ada di Banten misalkan. Tahapan kedua kayak gitu, kakak akan membangun rumah belajar di beberapa tempat dengan kerjasama bersama NGO, di mana rumah belajar ini memiliki peran kayak gitu sebagai katalis dalam pendidikan karakter anak. Siapa yang akan terlibat? Misalkan yang terlibat adalah mahasiswa-mahasiswa kakak eh, yang akan melakukan pengabdian ke masyarakat atau KKN kayak gitu di menggunakan fasilitas rumah belajar tersebut, misalkan ya. Kemudian tahap ketiga kayak gitu, kakak akan melakukan diseminasi pengetahuan, training kayak gitu untuk guru masyarakat ataupun orang tua kayak gitu dalam peningkatan eh, penanaman misalkan pendidikan karakter anak usia dini atau pendidikan karakter anak
di level pendidikan dasar. Kayak gitu, Kak. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk supaya lebih sistematis saja urutan informasinya. Tahapan berikutnya, closing statement biasanya ya. Eh, apakah Anda memiliki closing statement? Ya, baik. Izinkan saya menyampaikan closing statement. Saya ingin menegaskan bahwasannya saya di sini layak untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini, di mana karena saya memiliki semangat yang kuat, karena saya juga mengambil LPDP ini melalui jalur disabilitas mental. Jadi saya ingin menjadi sosok inspirasi bagi orang-orang yang bersama seperti saya untuk lanjut S2 ini, di mana LPDP ini menjadi salah satu jembatan untuk saya mencapai impian-impian saya dan membangun negeri juga, karena saya tahu apa api yang berkobar di Jakarta itu tidak sama dengan api-api yang berkobar di desa-desa yang bisa memberikan kobaran yang sangat besar apabila di desa-desa itu menyalakan api-api kecil, lilin-lilin kecil yang akan memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Jadi dengan keyakinan saya penuh, saya bisa menjadi seorang awardi LPDP dan bisa menjadi sebagai penerima manfaat LPDP tahun 2026 batch 1 ini. Terima kasih, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Kak, paling ini aja urutannya. Kakak jelasin tentang siapa kakak, kayak gitu. Kemudian kakak klaim kalau kakak layak dipertimbangkan tuh di akhir, jadi nggak di awal. Jadi supaya itu lebih smooth aja kayak gitu ya. Mungkin kurang lebih kayak gini ya. eh Pertama kayak gitu, eh saya berharap saya pertama pendidikan karakter adalah salah satu hal yang penting dan saya ingin mengambil peran di bidang tersebut. Dan yang kedua kayak gitu, sebagai seorang sorry tadi disable mental ya, gimana Kak? Ya, betul. Eh, Disabilitas mental. Sebagai seorang penyandang disabilitas mental kayak gitu, saya berharap pengalaman ini menjadi salah satu inspirasi bagi teman-teman disabilitas yang lain, em, di mana saya berharap bahwa apa yang saya lakukan bukan hanya untuk bisa menjadi katalis di bidang pendidikan, namun juga bisa menjadi bagian dalam proses penyemangat kayak gitu bagi teman-teman penyandang disabilitas yang lainnya kayak gitu ya. Habis itu, oleh karena itu, saya berharap bahwa kayak gitu peran saya ini dapat dipertimbangkan dan saya bisa diterima menjadi awardee LPDP pada kesempatan ini. Kayak gitu aja, Kak. Jadi kita agak apa namanya nggak nyebutin di awal, tapi kita nyebutin agak di bagian akhir. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu. Untuk Kak Ririn, ada yang tanyakan dulu Kak sebelum kita closing? Eh, Iya, Pak. Sebelumnya ini baru pertama kali sih saya mengikuti LPDP batch 1 ini, karena pengalaman pertama mungkin ya masih banyak yang harus saya pelajari lagi, yang harus saya gali lagi terkait wawancara ini. Mm-mm. Mungkin ada tips and trick bagi Bapak buat saya, terutama saya baru pertama kali ini Mm-mm. mengikuti ini Oke. dengan jalur yang saya ambil. Eh, yang pertama adalah satu positioning. Tadi itu positioningnya kakak kan milihnya sebagai dosen ya, positioning. Eh, tapi dosen itu tuh nggak cukup. Kakak harus memiliki positioning yang lebih jelas. Jadi positioning itu ada dua cabang. Cabang pertama adalah positioning untuk Indonesia tuh kakak ingin lakuin apa. Positioning yang pertama adalah peran yang ingin kakak ambil. Dan dua hal ini itu tuh harusnya interconnected kayak gitu. Jadi kalau kakak bilang sebagai dosen, dosen seperti apanya itu tuh harus bisa menyelesaikan masalah Indonesia di bidang ini kayak gitu. Oke, itu aja yang penting. Kemudian sisanya kuasai esainya, beberapa apa namanya esai dan beberapa cerita yang udah kakak tulis di personal statement. Karena dua hal itu akan dipakai sebagai dasar dalam wawancara. Ini sebagai apa yang saya pakai itu ada pertanyaan yang paling sering muncul. Sisanya ada beberapa pertanyaan yang misalkan sebagai contoh aja ya. Em, Anda kan ingin jadi dosen nih kayak gitu. Emang selama ini Anda udah bisa
udah bisa apa kayak itu sebagai seorang dosen misalkan, itu bisa aja ditanyain. Tapi nanti untuk lebih detailnya mungkin akan ada di meeting-meeting berikutnya. Oke, terima kasih Kak Ririn, good luck ya. Oke, sekian Ya, dulu terima buat kasih semuanya. Bapak. Nanti bagi yang teman-teman yang belum dapat giliran nanti tinggal segera nanti ketika saya udah post tinggal di ini ya, tinggal di booking waktunya. Oke, good luck semuanya. Assalamualaikum.